Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Perkenalkan, saya Muhammad Hairani. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada bab 3, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian sholat dan zikir. 2. Menyebutkan dalil perintah sholat dan zikir. 3. Mengidentifikasi sholat berdasarkan hukum pelaksanaannya. 4. Mengidentifikasi macam-macam cara berzikir. 5. Memberikan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan 6. Menyebutkan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Nah anak-anak, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Bapak ingin bertanya, seberapa sering kamu melaksanakan sholat dan zikir? Bagaimana perasaanmu setelah melaksanakan sholat dan zikir? Silakan tulis jawaban pertanyaan ini pada kolom komentar. Baik, pengertian dan dalil perintah sholat. Sholat menurut istilah adalah serangkaian perkataan yang berisikan doa serta pujian dan diikuti dengan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terkait hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat An-Nakabut ayat 45. Salat berdasarkan hukum pelaksanaannya terdiri dari dua jenis, yaitu salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu terbagi menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau diwakilkan. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Sedangkan fardu kifayah yaitu sholat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf yang telah dianggap cukup atau sah meskipun dikerjakan oleh sebagian orang saja. Namun apabila semuanya tidak mengerjakannya, baru akan mendapatkan dosa. Sedangkan sholat sunnah juga terbagi menjadi dua, yaitu sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Salat sunnah muakkad yaitu salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW atau salat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan jarang ditinggalkannya. Sedangkan salat sunnah ghairu muakkad yaitu salat sunnah yang tidak kuat dianjurkan atau salat sunnah yang jarang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Pengertian dan dalil perintah zikir. Zikir menurut bahasa adalah ingat,
Sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Ada 3 cara untuk berzikir, yaitu yang pertama, berzikir dengan hati, yang kedua, berzikir dengan ucapan, dan yang ketiga, berzikir dengan perbuatan. Zikir dengan hati yaitu bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dengan ucapan yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berzikir dengan perbuatan yaitu mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya. Selanjutnya, cara menghadirkan sholat dan zikir dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, jadikanlah sholat sebagai prioritas utama. Maksudnya, usahakan kita untuk sholat tepat waktu dan berjamaah. Yang kedua, membiasakan berzikir. Luangkanlah waktu walaupun sebentar untuk berzikir, baik di pagi hari maupun di sore hari. Yang ketiga, membuat jadwal khusus. Membuat jadwal khusus untuk ibadah seperti sholat, zikir, maupun membaca Al-Quran. Yang keempat, pahami makna sholat dan zikir. Dengan memahami makna sholat dan zikir, kita akan semakin menyadari keindahan dari ibadah sholat dan zikir itu. Dan yang terakhir, jadikanlah Islam sebagai gaya hidup. Maka berperilakulah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, baik dari tingkah laku maupun dari perbuatan. Hindarilah dari perkataan-perkataan yang sia-sia atau yang menyakiti hati orang lain. Manfaat dan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, membuat hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin terjalin baik. Yang ketiga, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Dan yang kelima, memperoleh kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, maka dapatlah disimpulkan bahwa dengan memahami makna sholat dan zikir serta mengamalkannya dengan penuh ketakwaan, seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini karena sholat dan zikir akan membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kontrol diri yang kuat. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.